kalau soal melihat di fakta-fakta sih mestinya ya kan kalian juga diikutin dari pertama ya kan gitu. Tapi kan harusnya beda. Tapi kan tergantung pada majelis penilaian gitu loh. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengganjar Joko Chandra hukuman 2,5 tahun penjara. Terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu menyuruh memalsukan surat secara berlanjut. Vonis itu sedikit lebih tinggi dari tuntutan jaksa, tapi jauh lebih rendah dibandingkan hukuman maksimal yang tertera dalam KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Sugiarto Chandra alias Joko Sugiarto alias Jocan bin Chandra Kusuma tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Menurut Hakim, ada hal yang memberatkan Joko Chandra, yaitu menginisiasi surat jalan palsu ketika menjadi buron. Selain itu, Joko Chandra dinilai membahayakan masyarakat Indonesia karena membuat surat kesehatan COVID-19 tanpa memeriksakan kesehatannya. Dalam kasus yang sama, selain Joko Chandra, Majelis Hakim juga memvonis pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, dengan pidana yang lebih kurang sama, 2,5 tahun penjara. Masih dalam kasus yang sama, hukuman yang sedikit lebih berat untuk Brigjen Polisi Prasetyo Utomo, yaitu 3 tahun penjara. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik PNS Bareskrim Polri itu terbukti memalsukan surat, membiarkan terpidana melarikan diri, dan menghalang-halangi penyidikan perkara Joko Chandra. Di mata pengacara Joko Chandra, hukum untuk kliennya terlalu berat karena di atas tuntutan jaksa. Sang pengacara bersikukuh, kliennya tidak pernah menyuruh seseorang membuat surat jalan palsu. Berat atau ringan sebuah hukuman memang relatif. Tergantung dari sebelah mana memandangnya dan kepentingan siapa. Joko Chandra adalah terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali yang divonis 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung 11 tahun silam, tapi melarikan diri sebelum hukuman dijalankan. Alih-alih menghormati keputusan hukum, Joko Chandra malah buron, minggat, bersembunyi di Papua Nugini hingga Malaysia selama 11 tahun. Korupsi adalah kejahatan ekstraordinari, luar biasa, yang dilakukan oleh mereka yang punya kuasa, uang, harta, dan jabatan. Apakah vonis terhadap Joko Chandra telah adil dan menimbulkan efek jerah? Itulah pertanyaan publik. 11 tahun buron tak menghormati hukum di Indonesia, memalsukan surat jalan, dan kemudian hanya divonis 2,5 tahun penjara.